Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Citra selaku dosen mata kuliah asas dan falsafah. Yang saya banggakan teman-teman kelas PJKR 1B. Saya Kirdiansa, NPM 2010631017 selaku moderator. Di sini saya ingin memaparkan bersama teman-teman kelompok saya tentang sejarah pendidikan jasmani yang akan diawali oleh Saudara Peli, materi latar belakang studi sejarah. Halo, perkenalkan saya Felix Arianto Maruntung, NPM 075. Saya di sini ingin menjelaskan latar belakang studi sejarah pendidikan jasmani. Sejarah merupakan kajian sistematik dari masa lampau dengan pengetahuan masa lalu, membentuk masa kini. Karena pemahaman yang baik akan datang, mampu menduga apa yang mungkin terjadi, bahkan turut membentuk masa yang menjelang datang dan ikut menciptakan masa depan. Guru pendidikan jasmani, pelatih olahraga, ataupun petugas rekreasi sebagainya menaruh minat pada latar belakang pendidikan jasmani, olahraga, dan rekreasi karena beberapa hal. Pertama, sejarah akan memberikan kejelasan tentang status bidang kerjanya karena memberikan pemahaman yang pengaruh-pengaruh yang turut menentukan bentuknya serta tujuan yang hendak dicapai berbagai masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa pendidikan jasmani termasuk olahraga dan rekreasi merupakan alat untuk tujuan tertentu dan berbagai masyarakat masing-masing. Kedua, pengetahuan sejarah membantu menjelaskan pemanfaatan asas-asas dan ilmu pengetahuan sosial dan perilaku. Kemampuan ini selanjutnya berguna bagi penciptaan lingkungan dan meregakan sebab akibat serta hubungan yang satu dengan yang lainnya. Sejarah pendidikan jasmani, olahraga, dan rekreasi tidak dapat dilepaskan dari sejarah pada umumnya. Ia mempunyai arti dan nilai karena ada dalam konteks semua aspek kehidupan sosial seperti politik, ekonomi, agama, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Sekian, terima kasih. Untuk materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Pabian Ismu Aji, materi sejarah pendidikan jasmani. Sejarah pendidikan jasmani dibagi menjadi 11. Yang pertama, zaman primitif. Aktivitas fisik rupanya merupakan bagian kehidupan semua. Evolusi manusia diawali dengan gerakan dan perkembangan Homo sapiens, makhluk yang berpikir sebagaimana terbesar tergantung pada aktivitas otot-otot. Digunakan bahwa aktivitas fisik manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup, mencari makanan sedang, tempat berteduh dan perlindungan dari keganasan lingkungan sekitar. Kelanjutan perkembangan suku. Pengkajian manusia prasejarah dilakukan melalui arkeolog dan antropologi dengan meneropong masyarakat primitif. Yang kedua, zaman kuno. Dua kebudayaan kuno yang masih tetap bertahan dan masih tetap hidup adalah Cina dan India. Sukar sekali melukiskan sejarah kedua kebudayaan tersebut karena harus menjangkau waktu yang jauh ke masa lampau. Cina mewariskan jenis aktivitas fisik dan permainan. Wen Changwu, seorang ahli, menunjukkan bahwa pada abad-abad permulaan di Cina, hidup diwarnai tarian gulat, penahan, pemeliharaan, dan berbagai aktivitas fisik. Yang ketiga, zaman Greek. Jika Sumeria merupakan tempat kelahiran, maka Greek mencapai kedewasaannya. Tak ada bangsa lain sebelum maupun sesudah zaman Greek yang meletakkan tekanan yang kuat tidak hanya pada intelek, pada perkembangan dan kesempurnaan jasmani. Yang keempat, ada zaman feodalisme dan ksatria. Feodalisme sebagai cara hidup tempat dalam abad pertengahan yang timbul dari kekacauan setelah
zaman Renaissance atau kelahiran kembali. Zaman abad pertengahan berakhir dengan datangnya zaman Renaissance atau zaman kelahiran kembali. Zaman ini timbul sekitar abad 14 sampai dengan abad 17. Zaman Renaissance adalah zaman ketika rakyat dalam alam dekadensi Roma dengan pengulasan barbarisme muncul kembali melepaskan diri dari kedalaman tubuh abad gelap dan abad pertengahan dan mencapai tingkat budaya yang mengasimilasikan dan menghantai kembali budaya Greek dan Romawi kuno. Yang keenam, zaman pendidikan jasmani di Eropa. Sementara Renaissance tumbuh bersama dengan reformasi Protestan, budaya Eropa memasuki periode nasionalisme. Timbulnya nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat mulai terbentuk di bawah kekuasaan monarki. Pertumbuhan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Yang ketujuh, ada zaman nasionalisme. Gerakan nasionalisme membawa asas pendidikan universal. Nasionalisme telah berhasil membuat warga negara taat pada negara. Pendidikan dibuat untuk mencapai tujuan itu. Dalam periode ini, pendidikan jasmani maju pesat seperti pada zaman Greek. Sistem pendidikan jasmani mencakup olahraga, permintaan, dan gimnastik menjadi bagian integral dan program pendidikan formal. Pendidikan yang sengaja diprogramkan di lembaga-lembaga pendidikan seperti di sekolah-sekolah. Yang kedelapan, sejarah olahraga internasional. Asal mula olahraga ini tidak diketahui secara pasti dalam sejarah, tapi bangsa primitif melakukan olahraga permainan seperti yang ditafsirkan oleh para antropologi. Dalam masyarakat prasejarah, permainan untuk sebagian besar bermanfaat karena merupakan proses dari mempertahankan keberadaan mereka. Yang kesembilan, sejarah pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia. Catatan latihan jasmani dan olahraga pada zaman ini masih baru digali. Dapat dipastikan bahwa olahraga atau latihan jasmani sudah berbeda sifatnya dengan zaman purba atau zaman primitif. Bukan hanya untuk mempertahankan diri atau ketangkasan berburu untuk menentukan kebutuhan hidup, tapi juga mulai ada kegiatan-kegiatan untuk rekreasi dan secara terencana dalam usaha pembinaan fisik untuk tujuan tertentu seperti melatih keprajuritan. Yang ke-10, zaman pendudukan Jepang. Kekuasaan Belanda berakhir dengan datangnya Jepang pada Perang Dunia Kedua. Jepang mencoba menarik simpati rakyat untuk bersama-sama mendirikan Asia Timur Raya yang bebas dari penjajahan bangsa Barat. Rakyat diajak ikut serta mendukung Jepang dalam perangnya melawan sekutu. Kesempatan ini dipergunakan oleh para bangsa Indonesia menanamkan kesadaran bangsa untuk menjadi bangsa yang merdeka. Yang ke-11, zaman kemerdekaan. Di zaman Jepang, pemerintah Republik Indonesia sempat menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional atau PON di Surakarta tahun 1948 yang disebut sebagai PON ke-1. PON ini berlanjut terus sampai sekarang dan setiap 4 tahun sekali dengan jumlah cabang olahraga yang semakin bertambah. Tahun 1947 dalam Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dibentuk bagian yang diserahi tugas melaksanakan pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Arjaki tentang materi sejarah olahraga internasional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzaki Fajriansyah Surba, biasa dipanggil Arzaki, Zaki ataupun Jeki. Di sini saya dari kelas PJKR 1B ingin menerangkan atau menjelaskan materi dari asas dan falsafah pendidikan jasmani, yaitu sejarah olahraga internasional. Asal mula olahraga tidak diketahui secara pasti dalam sejarah, tapi bangsa primitif melakukan olahraga dalam permainan seperti yang ditafsirkan oleh para ahli antropologi. Dalam masyarakat prasejarah, bermain dalam permainan untuk sebagian berasaskan manfaat karena melakukan proses dalam mempertahankan keberadaan mereka. Bermain permainan alat untuk mewariskan budaya suku. Mungkin olahraga mencapai puncak kebesarannya pada zaman Greek dengan mengutamakan kesempurnaan sumentri tubuh dengan permainan dan olahraga sebagian penghormatan para dewa-dewa. Contoh terbaik adalah Olimpiade. Romawi memperlihatkan olahraga dengan kekerasan dan kekejaman serta mencerminkan kesatuan dan kehancuran kekaisaran. Perkembangan yang penting dalam abad pertengahan adalah evolusi dari olahraga. Sampai di sini dengan saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Gustiana tentang pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiana Pramudiawardani, NPM 20079. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan jasmani di Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dibentuklah susunan kabinet pertama, di mana kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani berada di bawah Menteri Pengajaran. Pada waktu itu, pendidikan jasmani dipergunakan di lingkungan sekolah, sedangkan olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga di masyarakat yang berupa cabang-cabang olahraga. Dengan dibentuknya Kementerian Pengajaran, maka pemimpin-pemimpin bangsa pada waktu itu telah menunjukkan kepeduliannya akan masalah pendidikan, yang di dalamnya tercakup pula pendidikan jasmani. Namun, karena baru taraf penataan, maka kegiatan pendidikan jasmani yang diatur oleh Kementerian Pengajaran belum banyak begitu dirasakan. Istilah gerak badan masih banyak dipergunakan di sekolah dasar maupun di sekolah menengah. Ada permulaan tahun 1946, para pemimpin olahraga yang sebagian besar terdiri dari pemimpin ex-Gelora, ex-Putra, dan juga ex-pengurus Ikatan Sport Indonesia atau ISI, mengadakan pertemuan di Surakarta, tepatnya di Gedung Habib Raya, dipimpin oleh Dr. Abdurrahman Saleh, yang mana pada pertemuan tersebut terdapat keputusan-keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama, pertemuan itu dinamakan Kongres Olahraga Pertama pada tahun 1946. Yang kedua, nama Persatuan Olahraga Indonesia atau PORI. Untuk hubungan luar negeri, dibentuklah Komite Olimpiade Republik Indonesia atau KORI. Kegiatan PORI lebih diarahkan untuk menggiatkan cabang-cabang olahraga yang telah menjadi anggotanya. Seperti dijelaskan di atas, peran olahraga semakin penting pada zaman pergerakan nasional pada tahun 1908, yang mencapai puncaknya pada saat para pemuda Indonesia mendeklarasikan Sumpah Pemuda tahun 1928. Mereka menjadikan olahraga sebagai tekad perjuangan bangsa untuk merdeka.
Ini terlihat pada penggalan lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan pertama kali pada saat deklarasi itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.